Suamiku pewaris utama. Bab 100. Disuruh menyerah. Kalau untuk masalah itu kau tidak usah khawatir, karena besok ayah akan mengatakannya pada calon gurumu itu. Ayah yakin dia akan mengizinkannya. Jawab Hendy tegas, mengatasi keraguan anaknya tersebut. Baik iya. Respon Draco patuh. Keesokan harinya. Semua persiapan sudah selesai dilakukan, tinggal menunggu keberangkatan saja. 5 helikopter Super Puma, dan 2 helikopter H-155, serta 1 helikopter H-225 atau EC-225 sebelumnya. Sekarang sedang terparkir di helipad milik Birawa Group dan sudah siap untuk dibawa terbang. 160 orang pengawal mengikuti rombongan tersebut, seluruhnya menaiki helikopter itu. Sementara Burgon dan 40 anak buahnya, sudah sampai duluan di sana. Mereka telah mengkonfirmasi akan kedatangan Hendy, dan calon pewaris perguruan tersebut. Berita kedatangan mereka, tentu saja membuat pimpinan perguruan juga puluhan guru pengajar menjadi kalang kabut, apalagi murid-muridnya itu. Dengan sigap mereka membersihkan sebuah lapangan besar, tempat mendaratnya helikopter mereka nanti. Lapangan itu memang sudah ada sebelumnya, di mana tempat tersebut selalu digunakan sebagai tempat latihan massal, bagi murid-murid perguruan itu. Tepat pukul 9 pagi. 8 buah helikopter telah mengudara seluruhnya, yang tentu saja keberangkatan dan kedatangan mereka ke kota S, Provinsi B itu, sudah dimintakan izinnya pada otoritas setempat. Setelah menempuh penerbangan sejauh 135,3 km, dan waktu tempuh kurang lebih 15 menit, Hendy dan rombongannya, sudah sampai di perguruan itu, dan langsung disambut oleh pimpinan, guru-guru, juga seluruh murid yang ada. Begitu Hendy dan yang lainnya itu turun, serta mesin helikopter sudah dimatikan seluruhnya, seseorang segera menghampiri mereka, lalu menyapa Hendy dan rombongannya dengan suara ramah. Selamat datang tuan-tuan dan nyonya. Ucapnya cukup sopan sekali, kemudian mendekati Hendy dan menyapanya. Apa kabar jawara cilik? Sapa orang yang barusan tadi mendekatinya, lalu membuka cadar yang terus menutupi wajahnya itu. Pak Sambudi. Respon Hendy kaget, setelah Hendy melihat wajah orang tersebut dengan jelas, lalu buru-buru menyalami dan mencium tangannya dengan sikap hormat. Ya ini aku. Jawabnya singkat. Jadi yang selalu memanggil anakku itu adalah guru? Tanya Hendy keheranan. Benar sekali Hendy, dan akulah orangnya. Jawabnya enteng. Bagaimana bisa kebetulan begini? Tanya Hendy penasaran. Untuk mengetahui jawabannya, mari kita masuk dulu ke paseban perguruan. Respon Sambudi, atau yang lebih dikenal dengan nama Pendekar Genta, ataupun Gentala dengan ramahnya. Oh kalau begitu mari guru. Tapi sebelum kita ke sana, kenalkan dulu, ini kakekku Mahesa Birawa, dan ini istriku Ivory, serta yang gagah itu adalah Dragon atau Draco anak kami. Mereka berlima adalah pengawal utama keluargaku, yang paling kanan adalah Iron, Hans, Leon, Burgon, serta yang paling kiri dan muda adalah Bumi. Salam kenal tuan dan nyonya, pemimpin muda Draco. Dan yang lainnya, ucap Gentala sambil menangkupkan kedua telapak tangannya di dada. Oh terima kasih. Jawab Tuan Birawa senang, begitu juga dengan Ivory, dan yang lainnya itu, tapi tidak termasuk Draco. Entah kenapa bisa terjadi demikian. Kakek, Ivo dan Draco, kenalkan ini Pak Sambudi atau Gentala Pendekar Naga di daerah ini, bahkan di Nusantara. Beliau adalah guruku beberapa belas tahun lalu. Ucap Hendy memperkenalkan siapa Gentala itu. Oh jadi Anda adalah guru oleh pernapasan, juga guru olah tubuh cucuku. Respon Tuan Birawa penasaran. Benar sekali Tuan, tapi hanya sempat mengajarnya selama 4 tahun saja,
itu pun belum seluruhnya diajarkan padanya. Karena dia harus pindah ke tempat lain, dan melanjutkan cita-citanya di tempat itu. Tapi tidak disangka, hari ini kami dipertemukan lagi dengannya dalam situasi lain. Jawab Gentala berterus terang. Baguslah kalau begitu. Kedua keturunanku, semuanya berguru pada orang hebat seperti Anda. Aku senang mendengarnya. Respon Tuan Birawa senang. Ah, Tuan terlalu meninggikannya. Respon Gentala merendah. Oh ya. Mari segera ke paseban itu, kebetulan sebentar lagi matahari akan naik. Ucap Gentala sopan. Silakan guru. Jawab Hendy dengan lemah lembut, kemudian mengikuti langkah Gentala dan lainnya, untuk menuju paseban, atau aula pertemuan perguruan itu. Sepanjang perjalanan, Hendy dan yang lainnya itu, berkenalan dengan guru-guru lain, termasuk juga dengan murid-muridnya. Suasana akrab, terasa kental sekali di antara mereka. Banyak perbincangan yang memuji penampilan Hendy dan rombongannya, karena datang ke tempat itu dengan menggunakan 8 buah helikopter besar. Tentu pemiliknya, bukan orang sembarangan, apalagi setelah melihat keakraban guru besar mereka dengan Hendy, dan setelah mereka mendengar bahwa Hendy juga murid guru besar itu, kekaguman mereka semakin besar. Kalau Hendy pernah berguru pada guru besar mereka, berarti Hendy adalah senior seluruh murid-murid yang ada, termasuk 5 jawara perguruan tersebut. Tidak terasa perjalanan yang cukup jauh itu, terasa dekat bagi mereka, hingga tak lama kemudian, Hendy, Tuan Birawa, Ivory, Draco, Iron, Hans, Leon, Burgon dan Bumi, saat ini sudah masuk ke dalam aula tersebut, dan langsung ditempatkan pada posisinya masing-masing. Sedangkan ratusan orang-orangnya, tetap menunggu di luar, berjaga dari segala kemungkinan yang ada. Langsung saja pada intinya guru. Ucap Hendy sesaat setelah duduk dan seperti biasanya langsung to the point saja. Apakah benar bahwa anakku Draco, adalah pewaris perguruan ini, hingga dia dititipi sebuah batu mistik, yang tidak sembarangan orang bisa mengangkatnya? Tanya Hendy apa adanya. Benar sekali anakku. Hanya dia satu-satunya keturunan langsung dari sesepuh pendiri perguruan ini, yang bisa mewarisi semua ilmu tertinggi miliknya. Dari sekian banyak garis keturunannya, termasuk juga gurumu ini, hanya dia yang dipilih oleh leluhur untuk meneruskan perguruan ini. Namun bukan harus menetap selamanya di sini, dia bisa meninggalkan perguruan, karena beberapa alasan. Dengan hadirnya dia di sini, berarti perguruan telah mempunyai pemimpin yang sah, dan tidak bisa diganggu-gugat lagi. Tapi sebelum prosesi pengangkatan ketua, atau pemimpin perguruan tersebut, tuan pemimpin muda harus dilatih dulu dalam beberapa tahun. Jadi intinya adalah, pemimpin muda harus bisa menyelesaikan beberapa rangkaian tes, agar kedepannya nanti bisa memimpin perguruan ini. Jawab Gentala apa adanya. Jadi kapan anakku ini, bisa memulai pendidikannya itu? Tanya Hendy ingin tahu. Seperti yang ada dalam petunjuk melalui mimpi, pemimpin muda harus memulainya ketika genap berusia 7 tahun. Saat itulah wahyu takwa akan memasuki tubuh juga jiwanya. Setelah masuk maka resmilah pemimpin muda menjadi pemimpin di perguruan ini, jawab Gentala cukup jelas. Tunggu sebentar guru. Dari tadi guru terus menyebutkan, bahwa anakku ini adalah pemimpin muda di perguruan ini. Padahal dia baru saja datang ke sini. Tanya Hendy menyela perkataan gurunya itu. Bagi siapapun yang terpilih memiliki batu itu, dan kuat mengangkat serta menyimpannya, maka dialah pemimpin berikutnya di perguruan silat ini. Dari sekian banyak murid, tidak satupun yang bisa mengangkat batu tersebut, termasuk juga guru. Walaupun bisa mengangkatnya, tapi cuma dalam beberapa detik saja. Setelah itu jatuh ke tanah karena berat. Ucapnya berterus terang.
Jadi karena pemimpin muda bisa mengangkat, bahkan menyimpannya, maka secara hukum leluhur, Tuan Draco lah yang berhak memimpin perguruan ini, dan itu sudah ketentuan yang berlaku. Jika demikian adanya, aku jadi paham, dan kami semua juga paham. Cuma masalahnya adalah kondisi perguruan ini sudah sangat usang dan kurang mendapat sentuhan modernisasi. Bagaimana kalau Hendy merubah keseluruhan bangunan yang ada, dan menggantinya dengan bangunan yang sedikit layak serta modern? Ucap Hendy memohon. Kalau itu tidak menyusahkan anak Hendy, kenapa kami harus menolaknya? Toh nantinya, semua keputusan ada di tangan pemimpin muda, dan kami harus patuh pada keputusannya, sepanjang itu tidak bertentangan dengan wasiat leluhur, jawab Gentala cukup bijaksana. Burgon, bagaimana tugas yang aku berikan padamu, apakah kau sudah melakukannya? Tanya Hendy tiba-tiba. Sudah Tuan Besar. Dan lokasi tanah itu kebetulan tidak jauh dari perguruan ini, jadi sangat mudah diakses dari arah mana saja. Jawab Burgon mantap. Tanah siapakah itu? Tanya Hendy ingin tahu. Kalau untuk masalah tersebut, silakan Tuan Besar tanyakan pada guru Tuan ini, karena dia yang mengetahui secara persis tanah tersebut. Jawab Burgon apa adanya. Guru. Ucap Hendy seperti sedang mengajukan pertanyaan pada Gentala, gurunya itu. Ya, aku tahu sejarah tanah tersebut, dan siapa pemiliknya. Kalau kau ingin membeli tanah itu, sebaiknya kau batalkan saja, karena pemiliknya sangat sombong dan mata duitan. Ditambah lagi dia mempunyai banyak anak buah, yang rata-rata kuat dan sok jagoan. Sudah banyak kali murid-murid perguruan ini bentrok dengan mereka, disebabkan masalah sepele, tapi akhirnya bisa diselesaikan juga. Tanah tersebut didapatkannya dengan cara merampas dari pemilik asli, karena dia terlilit hutang yang sangat banyak. Karena tidak mampu membayar, maka tanahnya diambil alih secara paksa olehnya. Bukan hanya itu saja. Bahkan anak gadis orang tersebut, diambilnya secara paksa juga, dan sekarang tidak tahu apa kabarnya. Kami dari perguruan ini, ingin menolongnya, tapi apalah daya, kami tidak bisa menebus dan membayar hutang-hutangnya itu. Maka terpaksalah kami diam saja, tapi tetap terus berusaha menolong orang tua tersebut semampu yang kami bisa. Ada juga orang kaya dari kota, yang ingin membeli tanah itu, tapi begitu mendengar harganya, dia mundur secara teratur. Dan sampai sekarang tidak tahu kabarnya. Sampai saat ini, sudah banyak orang yang ingin membeli tanah tersebut, tapi tidak satupun yang sanggup untuk membayarnya, karena harganya yang sangat tinggi, dan tidak masuk akal. Katakan saja siapa orangnya. Respon Tuan Birawa kesal, ketika mendengar cerita tersebut. Juragan Braga Harimurti, jawab Gentala takut-takut. Braga. Teriak Hendy terkejut. Kakek. Panggil Hendy kuat, ingin mendapatkan kepastian itu darinya. Apa Hendy tidak salah dengar? Mungkinkah itu orang yang sama? Ucap Hendy penuh dengan tanda tanya. Kakek rasa juga begitu. Lebih baik kita cari informasinya dulu apakah benar itu Braga yang kita cari selama ini. Jawab Tuan Birawa juga terkejut. Anak Hendy juga Tuan Birawa. Apakah kalian kenal dengan orang yang saya sebut tadi? Tanya Gentala keheranan. Kalau yang guru sebutkan tadi adalah Braga asal kota Es sana, orang tersebut adalah buronan kami selama ini. Tapi jika bukan pun kami tetap akan memburunya. Jawab Hendy mantap. Mengenai asal-usul dia sebenarnya masih belum jelas, karena sikap mereka yang tertutup, dan seperti sedang menyembunyikan sesuatu. Hampir setahunan ini mereka berdiam di desa kami, dan melakukan bisnis jual beli tanah, serta barang komoditas bahan pokok, yang mereka bawa dari kota. Awal mulanya, masyarakat desa senang dengan kehadiran mereka, karena rata-rata sikap serta pembawaannya sangat baik, dan suka menolong warga.
Apalagi ketuanya itu. Tapi lama-kelamaan sikap asli mereka mulai terlihat. Dalam 2 bulan terakhir ini, mereka mulai bersikap sewenang-menang, dan tidak kenal belas kasihan. Kalau warga desa tidak bisa mengembalikan uang yang dipinjam dari juragan Braga tersebut, maka tanah, rumah bahkan anak gadis mereka akan mereka ambil secara paksa. Apakah selama ini aparat desa tidak mengetahuinya? Tanya Hendy penasaran. Mereka sendirilah aparat desa ini, karena dalam pemilihan kepala desa 6 bulan lalu, Braga menang mutlak, dengan mengalahkan pesaingnya dengan cara licik. Setelah menjadi kepala desa, 4 bulan awalnya, sikap Braga sangat baik, tapi setelah masuk bulan ke-5, mulai terlihat tujuan utamanya mencalonkan diri sebagai kepala desa. Lalu apa usaha guru dan murid-murid perguruan ini, untuk mengatasi kesewenangan mereka? Tanya Hendy ingin tahu. Selama ini kami hanya bisa memantau dan berusaha meluruskan tindakan mereka. Tapi karena kepala desanya terpilih secara sah, walau telah terjadi kecurangan besar, kami tidak bisa berbuat apa-apa. Cuma yang bisa kami lakukan adalah memberi pengertian pada warga, agar tidak berhubungan dengan Braga, terutama dalam masalah keuangan. Karena aktivitas itulah, seringkali terjadi salah paham, bahkan bentrokan fisik sering sekali terjadi, antara murid perguruan dengan anak buahnya itu. Kalau Nak Hendy ingin mencari penyelesaiannya, maka lebih baik batalkan saja, karena mereka orang yang berkuasa di desa ini. Ucap Gentala khawatir. Bukankah murid-murid perguruan ini hebat-hebat apalagi guru-gurunya? Tapi kenapa tidak mau sekalian bergerak, berantas mereka hingga tidak tersisa, atau minta legalitas dari pihak kepolisian, untuk mengatasi mereka? Tanya Hendy penasaran. Sudah pernah dicoba tapi tanggapan mereka tetap sama. Pihak kepolisian tidak menemukan pelanggaran yang bisa menjerat mereka, karena setiap transaksi yang dilakukan, mereka menggunakan surat perjanjian, dan ditandatangani di atas materai. Jadi mereka tidak bisa menindaknya. Begitulah kesulitan yang selama ini kami hadapi. Jawab Gentala apa adanya. Ternyata begitu. Respon Hendy mengerti. Burgon, kirim orang-orangmu untuk menyelidiki mereka. Pastikan bahwa mereka adalah orang yang selama ini kita cari. Paman Iron dan kalian bertiga. Instruksikan pada bawahanmu, agar bersiap-siap untuk berperang. Aku tidak mau tempat di mana anakku bakal tinggal, ada pengacau dan rentenir seperti itu. Musnahkan mereka. Baik secara terang-terangan, maupun secara sembunyi-sembunyi. Aku mau hari ini, atau sampai besok, sebelum kita kembali, desa ini sudah bersih dari hama pengganggu, dan tidak ada lagi kekacauan yang terjadi. Kerjakan sekarang. Perintah Hendy tegas. Baik Tuan Besar. Jawab Iron dan yang lainnya patuh. Kemudian meminta izin untuk meninggalkan tempat pertemuan tersebut. Sungguh berkuasa murid guru besar itu. Hanya dengan sekali perintah, semua anak buahnya patuh, dan langsung mengerjakannya tanpa protes sedikitpun. Ucap seorang guru pada teman yang duduk di sampingnya itu. Aku rasa juga demikian, latar belakangnya tidak biasa, anak buahnya saja sebanyak itu, dan kulihat mereka kuat-kuat. Jika kita bertarung dengan salah satu dari mereka, mungkin kita akan kalah. Jadi sebaiknya kita jaga sikap, dan jangan macam-macam dengannya. Apalagi anaknya bakal menjadi pemimpin di perguruan ini, dan kita tidak bisa protes dengan alasan anak tersebut masih kecil. Jawab temannya yang lainnya itu sambil berbisik. Guru-guru semua. Mulai saat ini, kalian tidak usah khawatir lagi. Karena hari ini atau paling lama besok, orang yang bernama Braga itu akan hilang dari muka bumi. Percayakan semua masalah tersebut pada kami, dan aku jamin. Dalam waktu yang tidak lama, kekacauan yang disebabkan oleh Braga dan anak buahnya itu, akan bisa diatasi oleh anak buahku dengan mudah.
Dulu mereka kalah dalam bertarung, dan melarikan diri sampai ke sini. Tidak kusangka, hari ini buronan kami itu, ada di desa ini. Jadi sekali merengkuh dayung, 2-3 pulau terlampaui. Mari kita tunggu beritanya saja, sambil membicarakan rencana pembangunan perguruan ini, agar menjadi jauh lebih baik. Ucap Hendy semangat sekali. Baiklah kalau itu keputusan kalian. Kami hanya berdoa, semoga usaha kalian akan berhasil, dan pengacau itu terusir dari desa ini. Respon Gentala senang. 4 jam kemudian. Lapor Tuan. Mata-mata yang kita susupkan ke perguruan itu, mengabarkan bahwa musuh besar kita, saat ini sedang berada di desa kita. Apa yang harus kita lakukan Tuan? Ucap seorang ketua kelompok Braga ketakutan. Gawat. Kalau mereka mengetahui bahwa kita ada di desa ini, maka kita semua akan dihabisi oleh mereka. Selama ini kita aman-aman saja, dan jauh dari ancaman, tapi sekarang ketenangan kita bakal terusik dengan kedatangan mereka. Cepat kau kumpulkan semua anak buahmu. Katakan pada mereka, aku ingin bicara. Sekarang. Respon Braga panik. Baik Tuan. Jawab anak buahnya itu patuh. 10 menit kemudian, seluruh anak buah Braga yang berjumlah 80 orang itu, termasuk 6 orang penyusup di perguruan tersebut, sekarang sudah berkumpul di belakang rumah besar milik Braga, dan siap mendengarkan arahan dari tuannya. Kalian semua dengarkan baik-baik. Seperti yang sudah kalian dengar, bahwa musuh besar kita, saat ini tengah berada di desa ini. Jika kita ketahuan, maka bisa dipastikan kita semua akan habis. Untuk itu, cepat kumpulkan semua harta benda kita, dan masukkan ke dalam mobil-mobil besar itu. Aku tidak mau mati di sini. Teriak Braga kuat. Tidak perlu kau lakukan itu Braga. Karena hari ini kau dan anak buahmu akan mati. Ucap Iron bernada ancaman. Kau. Respon Braga terkejut. Ya, ini aku teman lamamu. Apakah kau sudah tidak kenal lagi padaku Braga? Jawab Iron bernada ejekan. Bagaimana mungkin? Ucap Braga masih tidak percaya. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuan Besar dan anak buahnya. Sekarang menyerahlah. Agar hukumanmu bisa diperingan. Jawab Iron cuek. Tidak akan. Lagi pula sekarang ini aku adalah kepala desa, yang dipilih secara sah oleh warga dan dilindungi oleh undang-undang pemerintahan. Kalau kau membunuhku, maka kau akan berhadapan dengan pihak pemerintah, dan kau akan ditangkap, karena telah membunuh jajarannya. Jawab Braga kuat. Yakin dengan dukungannya sebagai seorang kepala desa. Benarkah? Respon seseorang yang tiba-tiba muncul di depan mereka. Tuan Birawa. Ucap Braga terkejut. Kau lihatlah sekelilingmu. Mereka adalah orang-orang desa, yang telah kau aniaya dan kau peras selama ini. Ada banyak pengaduan yang masuk ke kami, yang mengatakan, bahwa kau telah menyalahgunakan wewenangmu sebagai seorang kepala desa. Contohnya adalah bapak ini. Kau rampas seluruh hartanya, bahkan anak gadisnya juga kau rampas dengan alasan tidak mampu membayar hutang yang bunganya sangat mencekik sekali. Itukah yang kau katakan kepala desa? Ejek Tuan Birawa menohok sekali. Itu semua bohong. Aku tidak pernah melakukannya. Itu hanya fitnah, dengan niat menjatuhkanku. Bantah Braga tidak mau kalah. Bagaimana dengan yang ini? Ucap Tuan Birawa keras, sambil meminta 7 orang warga desa untuk maju. Tapi, respon mereka ragu-ragu. Kalian jangan takut. Si Braga itu tidak akan bisa berbuat apa pada kalian, karena sebentar lagi dia akan mati. Ucap Tuan Birawa membesarkan hati mereka agar berani maju. Hahaha. Rencanamu tidak akan berhasil Birawa, mereka adalah orang-orangku, yang telah banyak mendapat bantuan dariku.
Jika kau menganggap mereka bisa kau jadikan saksi untuk menjebakku, kau salah besar Birawa. Mereka adalah orang setiaku, yang sanggup melakukan apa saja demi kepala desanya. Teriak Braga geli, karena sudah merasa akan menang. Bukankah kau yang akan kalah Braga? Ucap Hendy geram, dan muncul tiba-tiba. Hei hei hei. Ternyata Tuan Besar Hendy. Kiranya sudah lama tidak bertemu. Apa kabarnya Tuan Muda Tuan Besar Hendy? Ucap Braga sangat menyebalkan sekali. Plak. Buk. Kurang ajar. Teriak Braga marah, ketika tiba-tiba mulut dan wajahnya, ditampar dan pukul oleh seseorang dengan kuat. Siapa yang berani memukulku? Ucap Braga marah. Aku. Jawab seseorang yang tiba-tiba saja muncul di depannya sambil tersenyum sinis. Bersambung.